Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah hal yang mudah untuk jadi pemimpin. Memimpin adalah cerita menjaga amanah, bukan amanah dan persyaratan semata. Tetapi hari ini mereka bersaing untuk menjadi pemimpin. Untuk siapa yang sanggup mengemban amanah tanpa rasa pongah. Oleh karena itu, diadakanlah perekrutan calon ketua IPM SMA Muhammadiyah 8 Kisaran atau penjaringan. Syarat bagi siswa-siswi yang ingin mencalon sebagai ketua IPM yang pertama, siswa yang sudah mengikuti PKTM 1. Kedua, hafal juz ammah minimal 1 surah di atas surah Ad-Duha. Ketiga, bagi siswa-siswi harus menyampaikan visi misi mereka ke dalam bentuk video. Setelah itu, syarat bagi siswa-siswi yang ingin mencalon sebagai promotor atau anggota IPM hanya satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu sudah mengikuti PKTM 1. Bagi seluruh siswa-siswi yang mencalon sebagai ketua dan anggota IPM harus mengikuti semua syarat yang diberikan oleh panitia, di mana seluruh siswa-siswi wajib mengikuti screenshot yang diadakan oleh panitia pemilihan. Adapun materi yang mencakup dalam kegiatan tersebut diantaranya 1. Materi kemuhammadiyahan 2. Materi ke-IPM-an 3. Materi tentang tajwid Al-Quran, dan yang terakhir materi tentang kepemimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sama-sama diberikan kesehatan juga kesempatan untuk sama-sama menyaksikan video visi dan misi saya, dan juga salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau dan semoga kita dapat syafaatnya di akhir kelak nanti. Tanpa memperpanjang mukadimah, nama saya Andika Pratama dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini ingin mencalonkan diri saya untuk menjadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah pimpinan ranting SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Dan pasti di setiap pemimpin memiliki visi dan misinya masing-masing. Dan visi dan misi saya, pertama misi menegakkan dan mewujudkan generasi Islam SMA Muhammadiyah 8 Kisaran yang berlandaskan tauhid agar terwujudnya pelajar Islam yang sebenar-benarnya. Dan misi saya yang pertama itu menanamkan ideologi Islam kepada pelajar SMA Muhammadiyah 8 Kisaran melalui media belajar atau media diskusi. Dan yang kedua, mewujudkan generasi Islam yang paham tentang Al-Quran secara kafah sehingga terwujudnya pelajar yang berkualitas yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, menjadikan IPM sebagai ladang, bahkan sebagai wadah kita untuk berdakwah di kalangan pelajar yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dan
Yang keempat, menumbuhkan akhlak dan adab kepada siswa sehingga terwujudnya keterampilan di siswa di bidang agama dan di bidang pengetahuan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan yang keempat, melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini mungkin akan saya perjelaskan lagi visi saya, yaitu menegakkan dan menumbuhkan. Artinya kita menegakkan, mendirikan Islam di kalangan pelajar. Bukan berarti Islam ini identik dengan perang, bukan. Bisa dilihat di Al-Quran, gak ada satupun ayat yang menanamkan. Berarti kita menanamkan ideologi Islam. Kenapa menanamkan ideologi Islam? Karena pemuda di zaman sekarang lebih menyukai ideologi itu kan pemikiran Islam. Bahkan setiap hal-hal yang berhubungan dengan Islam itu baik, nggak ada yang bertentangan dengan dunia ini. Bahkan hal-hal yang berdekatan dengan Allah itu baik. Makanya nggak langsung Islam ini kan sebagai ladang dakwah kita, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, dan juga harus kita imani, dan Allah pun juga kita harus imani. Menanamkan ideologi Islam ini memang bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan, tapi insya Allah kita sebagai masyarakat Islam harus bisa menanamkan ideologi Islam kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang tua kita, bahkan kawan-kawan kita melalui media belajar ataupun media dakwah ataupun media diskusi. Karena bagi saya media belajar itu belum tentu efektif, tapi media diskusi itu pasti juga akan bisa menyeimbangi agar tertanam gitu ideologi Islam pada mereka, pemikiran Islam kepada mereka. Media diskusi seperti mengajak dia untuk duduk bareng, media untuk duduk bareng, minum kopi bareng. Ya nggak apa-apa lah kita menghabiskan uang kita untuk berdakwah, untuk mengajak orang itu. Karena di sini jangan takut untuk miskin dalam beragama, tapi takutlah ketika engkau tidak takut dalam meninggalkan sholat. Artinya apa? Manusia tidak memiliki iman ketika mereka meninggalkan sholat. Dan kedua, mewujudkan generasi Islam SMA Muhammad dan 8 kisaran yang berkualitas dan paham Islam secara kapal. Bisa dibilang begitu secara singkatnya. Maksud secara kapal itu adalah secara keseluruhan. Secara keseluruhan itu artinya apa? Dalam Quran surah Al-Baqarah 258, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fismi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu pada Islam secara kafah. Maksud kafah itu adalah keseluruhan. Jadi kita sebagai Islam nggak bisa mengambil jalur tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Antara batil dan juga hak. Kalau antara batil, jangan hak. Bukan tobat itu bukan dikala kita tua, tapi dikala kita menjadi pemuda. Karena semua amalan ataupun semua dosa itu bisa diampuni. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53, surah ke-39. Di situ Allah menjelaskan, Allah mengampuni semua dosa. Dan dalam suatu hadis Rasulullah SAW sampaikanlah. Di situ Allah suruh menyampaikanlah. Jadi kita akan menyampaikan aja, bukan berarti kita memaksa mereka untuk ikut. Dan kita sebagai memiliki wadah kita rangkul mereka, kita ajak mereka. Meskipun nanti ada aja halangan-halangan, ya mungkin yang kita rasakan nanti nggak separah di zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diusir pada suatu kaum, sampai Nabi Muhammad itu berdarah, bahkan Nabi Muhammad tidak pernah membalas. Jadi kan ketika kita pengikut Muhammad, kita pun juga harus mengikuti sifat-sifatnya, cara dia berdakwah, cara dia berpikir, cara dia mengajarkan Islam. Bahkan ketika bisa dibilang, ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, ketika kita mengikuti Islam, kita akan sejahtera. Kenapa? Karena dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, taati Allah, taati Rasul, dan taatilah ulil amri. Jadi kita menaati Allah dan menaati Rasul. Contohnya seperti kita sholat. Yang menyuruh kita sholat adalah Allah. Dalam Quran surah At-Taha ayat 14. Sembahlah aku. Arti sembah itu adalah patuh dan taat. Dan Allah tidak membuat caranya.
Caranya itu ya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Dan mungkin itu aja yang ketiga. Dan yang keempat, menimbulkan atau menumbuhkan akhlak dan juga adab agar terampil di bidang agama dan juga di bidang ilmu pengetahuan. Kenapa adab dulu baru ilmu? Karena orang yang beradab udah pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Adab itu. Oke. Dan bisa kita bilang adab. Kenapa? Bisa saya ulangi lagi. Orang yang berilmu belum tentu beradab, dan juga orang yang beradab udah pasti berilmu. Apa ilmunya? Ilmu adab. Kalau kata Profesor Islam Al-Ghazali, dia berkata, saya belajar tauhid 13 tahun, belajar fikih 10 tahun, dan belajar adab selamanya. Apa artinya? Kita nggak ada batasan untuk belajar, nggak ada batasan untuk berilmu, karena Nabi Muhammad sendiri pun masih mencari ilmu hingga ya akhir hayatnya, mencari orang yang mau ikut sama dia. Itu Islam. Dan juga ketika kita sudah memiliki adab meskipun tidak secara sempurna, barulah kita bisa memahami ilmu pengetahuan dengan mudah. Setelah kita memahami Islam secara mudah, memahami ilmu pengetahuan dengan secara mudah, barulah kita bisa menjadi pelajar yang berkualitas. Karena sesuai dengan rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Jadi visi dan saya itu tidak jauh dari rukun Islam ini, dan juga tidak jauh dari lambang IPM. Nanti bisa saya jelaskan pada akhir berikut nanti. Dan juga melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, kalau dia tidak untuk berdakwah, mungkin Islam tidak akan bahkan berkembang sampai sekarang. Jadi kita contoh adalah dakwanya. Dakwanya juga harus kita contoh, bukan hanya sifat-sifatnya. Jadi setelah kita bisa berdakwah, meskipun tidak bisa mendakwah secara orang, seenggaknya kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kata Allah kan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya wahai orang-orang beriman, perbaikilah dirimu, baru keluarga tahu. Dia seperti berani untuk menentang, berani dalam tampil, berani dalam menunjukkan dirinya. Dan juga warna hijau sebagai kerahmatan, sebagai bisa dibilang warna hijau ini sebagai warna yang melindungi kita, warna kasih sayang bisa dibilang. Jadi anak IPM pun ini juga harus memiliki rasa kasih yang ada dalam diri anak IPM tersebut. Dan juga warna kuning itu sebagai pengetahuan. Manusia juga harus memiliki pengetahuan. Dalam surah Al-Isra 36, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani ini akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya kita disuruh berilmu. Ilmu itu artinya kita mengetahui. Dan yang terakhir itu warna putih, suci, yang melandaskan Al-Quran. Yang seperti saya bilang tadi, taati Allah, taati Rasul, dan taatilah ulil amri. Apa itu ulil amri? Ulil amri adalah pemimpin. Dan bisa dibilang dan di tengah-tengah itu adalah lambang Muhammadiyah, sebagai sinar yang Muhammadiyah dalam menegakkan bangsa. Jadi kalau kita bisa sama-sama untuk mengejar dan bahkan mengembangkan IPM di kalangan masyarakat, mungkin lebih baik lagi, bahkan bukan di tingkat ranah sekolah aja. Karena sekolah ini sebagai media kita untuk kedepannya. Karena kita bukan hidup di satu step, pasti kita akan pindah ke step yang berikutnya. Mungkin saya ini di fase remaja, cuman ada kalanya saya akan di fase dewasa. Mungkin ini aja bagi saya. IPM ini sebagai ladang dakwah, dan juga IPM ini adalah sebagai keluarga, ikatan yang berlandaskan atau sering dibilang nun wal qalami wa masturun. Artinya kita paham tentang takdir, dan juga itu artinya ada takdir kita yang dituliskan oleh malaikat. Sangat bagus. Dan IPM ini dia sebagai media kita untuk belajar. Dalam Quran surah 58
Ayat 11, berlama-lamalah kamu dalam majelis. Majelis itu adalah sekolah. Bisa kita ulang lagi, yaitu majelis. Dalam Quran surah ke-58 ayat 11, berlama-lamalah kamu dalam majelis. Majelis itu artinya adalah sekolah. Bisa pun seperti majelis ilmu, seperti pengajian. Jadi bisa dibilang salah satu pesan saya untuk pemirsa yang ada di rumah, gak semua orang Islam mau menerima Islam. Artinya perlu dipertanyakan itu Islamnya. Kenapa dia tidak bisa menerima agama sendiri? Jadi bagi saya pemimpin itu adalah suatu gerbong. Pemimpin itu adalah suatu gerbong yang bisa dibilang itu seperti kepala gerbong kereta api. Jadi kemana pemimpin itu akan pergi, pasti dia akan gerbong itu akan ikut, yaitu pengikutnya. Dan kunci dari organisasi itu adalah kerjasama, sama-sama kerja. Tanpa ada kerjasama tidak akan pernah terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut. Dan mungkin itu aja. Semoga ini bisa menjadi semangat bagi kita dan juga semangat bagi saya untuk terus lagi berkarya. Dan saya akhiri, bila saya ada salah-salah kata atau kata yang tidak mengenakan kepada Allah, saya mohon ampun. Kepada hadirin, saya mohon maaf. Dan mungkin bisa saya akhiri. Fastabiqul khairat. Nun wal qulami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPM Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillahu fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada saya, sehingga saya masih diberi kesempatan untuk membuat video visi misi saya ini. Selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Rabb. Tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi. 4. Menumbuhkan sikap peduli lingkungan kepada pelajar. 5. Selalu menerapkan kebudayaan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari visi dan misi saya. Maksud dari visi saya ialah terwujudnya pelajar SMA Muhammadiyah yang smart, soleh, mandiri, aktif, rajin, dan terampil. Yaitu dari soleh atau soleha. Kita jadikan diri kita dan usahakan diri kita untuk menjadi seseorang yang soleh dan soleha. Rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin membantu orang tua, rajin membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Mandiri, kita harus menjadi seseorang yang mandiri. Mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bertenaga, mandiri dengan mengandalkan orang lain. Karena diri kita itu bisa kita jadikan mandiri. Aktif, kita harus aktif berorganisasi, aktif belajar, aktif beribadah, dan rajin.
Kita harus rajin dalam suatu hal, seperti contoh hal kecilnya saja, melihat seseorang yang membuang sampah sembarangan. Kita ambil saja sampah yang dibuang sembarangan itu. Karena membersihkan lingkungan itu salah satu kebersihan dari iman. Rajin belajar, kita harus rajin belajar. Karena belajar itu sangat dibutuhkan untuk di kehidupan kita, untuk menambah ilmu dan wawasan. Rajin sholat atau rajin beribadah. Kita itu sangat membutuhkan itu, karena kita akan membawa bekal ke akhirat nantinya. Dari beribadahlah kita akan mendapatkannya. Terampil, kita harus menjadi seseorang yang terampil, yang selalu mempunyai ide-ide atau mengembangkan bakat kita. Misi nomor 1, menjadikan pelajar siswa lebih taat kepada agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa bisa dibilang landasan? Al-Quran dan Sunnah karena ukurannya itu adalah sebaik-baiknya ilmu dan seni adalah sebaik-baiknya tuntunan kepada. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, arti Allah, Rasul, dan ulil amri di sini kita harus menaati dulu Allah. Kita harus menaati Rasul dulu, habis itu sesuai dengan sistem. Bukan berarti kita nggak boleh menaati Rasul. Memang nggak semua yang ada di kehidupan ini ada di Quran. Cuman ada hakikatnya. Quran itu adalah sebaik-baik Rahman dalam Quran surah Ibrahim, dalam Quran surah 12 ayat 2. Quran ini sebagai gambaran bagi manusia. Makanya di sini kita bisa dibilang menjadikan pelajaran kita, jadinya belajar ini bisa menggambarkan atau bisa bercermin dari baiknya Quran dan baiknya Sunnah. Karena pelajar zaman sekarang lebih mengutamakan handphone daripada Quran. Karena bisa dibilang kalau misalnya mau terwujudnya pelajar yang sebenar-benarnya, landasan dulu mereka. Karena mereka tidak harus terus main handphone. Boleh main handphone, cuma pada hakikatnya itu memiliki porsinya masing-masing. Allah menyuruh kita ketika siang kita bekerja, ketika malam tidak tidur, bukan berarti kita tidur dalam artian kita malam itu waktunya istirahat. Sebenarnya jadi bisa kalau kita mau mewujudkan pelajaran Islami dengan Quran dan As-Sunnah dengan nafsu. Apa itu nafsu? Hawa nafsu itu terdiri dari harta, tahta, wanita, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibilang hawa nafsu ini sebagai perusak jati diri manusia. Itu dari setan, dan itu sudah menjadi tugas dari setan itu sendiri. Dan sekarang kitanya aja mau gimana? Apa kita kuat dalam menahan syahwat atau tidak? Pada hakikatnya dalam menahan syahwat itu sangatlah susah bagi manusia menahan. Bagi manusia membaca Al-Quran itu sulit, tapi main HP itu mudah. Dan sebenarnya yang di dalam Quran itu dan Sunnah itu tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah hawa nafsu kita. Nafsu kita tentang dunia dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Dunia ini hanya senda gurau, dan jika mereka mengetahui kalau mereka jadi kita harus mengetahui suatu ilmu hadis, sampaikanlah dari Muslim. Sampaikanlah ilmu itu meskipun nantinya ilmu-ilmu yang bermanfaat menjadi tidak bermanfaat ketika kita memiliki ilmu agama yang kita tidak mau menyebarkannya ilmu itu. Itu akan menjadi busuk jika menjadi amal jariah bagi kita dan juga bagi siswa-siswi nanti dalam penyebaran agama Islam yang sebenar-benarnya. Saya bilang Islam
Islam yang kafah. Yang kedua, dari mengembangkan potensi pelajar muslim guna membentuk masyarakat muslim yang sebenar-benarnya. Jadi menurut dari visi dan misi saya, potensi pelajar bakti kita sebagai seorang pelajar harus bisa meningkatkan lagi potensi sebagai pelajar muslim guna membentuk masyarakat Islam, karena gak langsung kata Allah, perbaikilah dirimu baru keluargamu, baru jadi kita membentuk diri kita dulu, baru kita dapat membentuk masyarakat muslim sehingga bisa sejalan dengan kita. Karena pun kita pasti membawa, kenapa kita pasti akan membawa dasar itu? Dasarnya apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi bila memang mau terbentuknya masyarakat muslim yang sebenar-benarnya, kita juga bisa membentuk pelajar muslim yang sebenar-benarnya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran belajar tentang ilmu pengetahuan, keterampilan teknologi. Maksud dari sedikit tambahan, menurut saya sendiri pun saya lebih suka keterampilan. Jadi bisa dibilang lebih baik menyuruh mereka sesuai minat daripada memaksakan mereka untuk apa yang kita mau, tidak sinkron bisa dibilang. Maksud dari menumbuhkan sikap peduli lingkungan para pelajar yaitu adalah menumbuhkan rasa peduli, menumbuhkan rasa rendah hati dan ringan tangan untuk menjaga dan tidak merusak lingkungan di sekitar. Karena lingkungan itu sangat berarti untuk kita dalam kehidupan. Jadi kita sebagai pelajar, kita harus sangat-sangat menjaga lingkungan. Karena selama kita hidup, itu pasti kita sangat membutuhkan lingkungan. Seperti lingkungan yang bersih, yang nyaman, dan tenteram. Tidak ada lingkungan, kita adalah manusia yang sangat membutuhkan sosial. Kita tidak bisa hidup dengan sendirinya. Meski kita sangat membutuhkan lingkungan yang bersih dan masyarakat yang baik, yang tidak menyepelekan sesuatu hal dan menghargai satu sama lain. Dan misi yang kelima yaitu menerapkan kebudayaan di jalan atau di sekolah. Kita itu harus memberikan salam ketika di luar sekolah ataupun di rumah. Itu juga harus selalu memudahkan salam. Salam itu termasuk ajaran Nabi, dan berorganisasi pun harus sering mengucapkan salam dimanapun kita berorganisasi. Sapa, menjadikan diri yang tidak sombong, selalu menyapa orang-orang lain, menjadi rendah hati, tidak sungkan-sungkan untuk menyapa orang karena itu termasuk ibadah. Senyum itu ibadah, menyapa berarti juga ibadah. Sopan dan santun, kita harus wajib menerapkan sopan dan santun. Karena itu dia termasuk akhlak yang mulia. Kita bisa menjadikan seseorang atau diri kita sopan dan santun. Dan santun kepada siapapun, kepada yang muda maupun yang tua. Sopan dalam berbicara, sopan dalam bertindak, sopan dalam sesuatu hal. Jadi kita jangan meremehkan kata sopan dan santun. Jika orang lain melihat kita sopan dan santun, orang lain senang melihat sikap kita, karena kita bagus di mata mereka, mempunyai akhlak yang mulia seperti sopan dan santun. Mungkin baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya selaku calon BIMUM, apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang dimengerti atau tidak nyambung, saya memohon maaf kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri, wastabikul khairat, nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan, serta selawat beriringkan salam kepada Nabi besar junjungan kita Rasulullah SAW. Perkenalkan, nama saya Rio Pranata dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon PIMUM PRIPM SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Visi saya mewujudkan pelajar muslim yang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Misi saya: 1. Menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Dari Amr bin Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi, di sini saya sebagai calon PIMUM ingin menjalankan sunnah-sunnah Rasul di SMA Muhammadiyah ini seperti adab-adab kita dan akhlak-akhlak kita di sekolah itu bagaimana. Dan sunnah-sunnah Rasul ini banyak. Jadi contohnya seperti membaca Al-Quran. Imam Az-Zuhri berkata, apabila datang Ramadan maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahumullah menghatamkan Al-Quran pada setiap bulan Ramadan sebanyak 10 kali dan setiap bulannya menghatamkan sebanyak 30 kali. Hadis riwayat Ar-Rabi, murid Imam Syafi'i. Jadi, di sunnah yang pertama kita lakukan di sekolah ini adalah membaca Al-Quran. Kita melaksanakan kegiatan Al-Quran ini seperti melaksanakan agenda pengajian rutin setiap bulannya kepada seluruh siswa ataupun kader IPM itu sendiri. Dan sunnah selanjutnya bersedekah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Di sini dinyatakan, walaupun kita bersedekah sedikit, tapi berguna dan banyak hal-hal yang kita dapatkan dari bersedekah sedikit tersebut. Misal, ada orang yang membutuhkan, lalu kita sedikit membantu sebisa kita kepada orang tersebut. Di situ kita akan mendapatkan hal-hal yang baik bagi diri kita maupun orang lain itu tersebut. Dan misi saya yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk nyata dalam hidup. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15 dan 16 mengatakan, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridahannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk nyata dalam hidup ini seperti kita yang mengamalkan isi Al-Qurannya tersebut. Contohnya seperti menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk nyata dalam hidup. Contohnya melafazkannya atau membacanya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran
Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Melafazkannya atau membaca Al-Quran ini, contohnya seperti kita setelah sholat melakukan kegiatan rutin kita, yaitu membaca Al-Quran. Dan sebenarnya sih membaca Al-Quran ini tidak mesti setelah sholat saja. Kapanpun kita, dimanapun kita, dan jika kita ada peluangan waktu, apalagi di masa-masa pandemi corona kita di sini, sebaiknya kita banyaklah membaca Al-Quran. Contoh yang kedua, menghafalkannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka syafaat kepada 10 orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maksud dari mengamalkannya ini adalah selain kita menghafal dan mengerti isi kandungannya, kita harus melaksanakan isi Al-Quran tersebut. Contohnya seperti menyantuni anak yatim yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un, dan memberi sedekah kepada orang lain yang membutuhkan dan saling membantu kepada sesama. Di sini sebagai calon PIMUM, saya ingin mengajukan adanya agenda KORI di setiap bulan tersebut, dan boleh juga dicampur dengan kegiatan pengajian tersebut, karena menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk nyata dalam hidup ini perlu didalamin kembali gitu. Dan misi saya yang ketiga adalah melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini maksudnya adalah menegakkan yang benar dan melarang yang salah. Dalam ilmu fikih klasik, perintah ini dianggap wajib bagi kaum muslim. Saat zaman kekhalifahan, orang yang ditugaskan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar disebut muhtasib. Menurut As-Sabuni, ma'ruf adalah perbuatan yang diperintahkan oleh syariat dan bisa diterima oleh akal sehat. Contohnya seperti mengamalkan rukun Islam, bersikap jujur, sabar, membantu orang yang membutuhkan, sedekah, silaturahmi, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga aurat dan perbuatan terpuji lainnya. Di sini saya mengusulkan kebalikan dari ma'ruf. Menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya mengatakan, mungkar adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dianggap buruk oleh akal sehat. Contohnya berbohong, iri dan dengki, takabur, nifak, mengadu domba, berbuat zalim, menyuap, memukul, membunuh, dan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Di sini contoh tersebut mengungkapkan iri dan dengki. Jujur saja, sebenarnya kalau saya lihat dari perkumpulan selama ini, ada orang yang iri dan dengki dan diceritakan gitu. Sebenarnya iri dan dengki ini nggak boleh, karena iri dan dengki ini sifat apa? Sifat yang nggak boleh, yang tidak dibenarkan oleh Islam gitu. Dan di sini juga ada berbohong. Tadi kan di ma'ruf kita bahas jujur, di mungkar kita bahas tentang berbohong. Kebanyakan orang ini berbohong dengan saya Rio Pranata dari kelas 11 IPA 1, Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua dan anggota IPM. Bagi ketua IPM yang nantinya terpilih, diharapkan dapat memegang amanah dan dapat menjalankan serta memajukan kegiatan IPM. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.